Saya Eliana dari NTB. Nama aku Johanna Sarah Sirait, aku dari akuntansi, asal dari Medan, Sumatera Utara. Kalau aku Siti Deani Hanifah, bisa kalian panggil Deani. Aku dari Prodi Akuntansi dan aku berasal dari Kalimantan Selatan. Saya John Fajarli. Dari mana asalnya, Mas? Saya dari Kalimantan. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ramadhani. Saya dari Prodi Akuntansi dan saya berasal dari Sumatera Barat atau lebih tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Saya izin bertanya ya ke Kak Eliana. Apa kamu merasa perbedaan latar belakang memengaruhi cara kamu berinteraksi? Iya, sangat berpengaruh. Saya sebagai anak NTT, saya bertumbuh dan besar budaya yang ramah dan saling menghargai. Jadi itu membuat saya lebih terbuka dan sopan saat berinteraksi dengan orang lain. Menurut saya sih nggak terlalu berpengaruh ya. Selagi orang itu bisa berbahasa Indonesia, walaupun dia latar belakangnya berbeda, menurut saya nggak apa-apa aja, aman-aman aja. Pastinya iya sih, apalagi kan aku dari luar Jawa ya, tepatnya Kalimantan Selatan. Jadi budaya di sini tuh beda banget sama budaya asalku. Dari cara teman-teman di sini ngomong, dari cara mereka bercanda, cara kerja mereka. Jadi aku syukurnya karena teman-teman aku di sini tuh welcome banget sama aku. Jadi aku adaptasinya tuh cepet sih, 1-2 minggu tuh udah bisa ikut bercanda dan ngobrolnya tuh udah masuk banget. Jadi perlu adaptasi, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa dan seru kok. Awalnya iya kayak baru kan dari Medan ya kan, tiba-tiba ke Jawa itu kan pasti beda kan, pasti nyari yang sama daerahnya asalnya. Jadi awal-awal gitu karena merasa logatnya sama, tapi setelah bersosialisasi atau ada pembagian kelompok atau kelas itu jadi berbaur ke yang berbeda suku gitu. Ternyata yang nggak sesulit itu untuk bergaul. Tentu saja sangat berpengaruh karena latar belakang itu kan terbentuk dari asal daerah gitu dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan gitu. Tentunya dan saya sendiri kan berasal dari Pulau Sumatera, sangat berbeda gitu dengan Pulau Jawa. Oh ya. Di UPN kan banyak keberagaman ya, ada keberagaman agama, suku, ras dan sebagainya. Menurut kamu keberagaman ini tuh lebih ke membawa manfaat atau lebih ke tantangan? Kalau untuk aku pribadi lebih banyak manfaatnya sih, karena dari keberagaman itu aku jadi nemuin banyak perspektif baru, kayak dari cara kerja kelompok deh. Jadi teman-teman di sini tuh cara mereka berpikirnya tuh beda banget sama daerah asalku. Jadi tujuan aku merantau itu sih salah satunya buat ngecari tahu nih perspektif teman-teman di sini tuh gimana sih. Jadi pastinya banyak manfaatnya ya, tapi untuk tantangannya juga pastinya ada. Tapi tergantung dari pribadinya masing-masing lagi gimana cara menghadapinya. Kalau dari aku pastinya harus berbaur ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Itu sih dari aku. Menurut saya lebih ke manfaat sih. Kalau orang itu latar belakangnya berbeda, kita lebih tahu budayanya gimana gitu. Perbedaan itu bermanfaat. Menurut saya itu manfaat. Kita jadi mengenal banyak orang yang berasal dari budaya yang berbeda dan juga suku atau ras. Jadi kita tahu cara berpikir mereka, kita bisa bergaul di mana adat mereka, dari mereka kebiasaannya itu di mana. Ya intinya kita ya jadi lebih banyak relasi dari berbagai budaya. Menurutku lebih banyak manfaatnya karena kita bisa belajar cara pandang dari teman-teman yang berbeda daerah. Menurut saya 50-50 sih, kadang ada manfaatnya kayak keberagaman itu bisa dijadikan salah satu alasan kita untuk menguatkan. Apa sih hal unik dari latar belakang kamu yang kamu mau kenali, kayak misalnya bahasanya atau tradisinya? Kalau aku biasa ini sih kayak cara berbahasa gitu, kayak mengenalkan bahasa dari daerah kita, terus sama mengenalkan makanan kita dari khas kita itu apa, kayak naniura atau makanan daging apa gitu. Kalau saya sendiri mungkin dari tradisi sih, karena saya kan dari Kalimantan.
terkenalnya dengan suku Dayak kan. Kebetulan saya sendiri suku Dayak, jadi saya memperkenalkan budaya saya di kampus. Kalau saya lebih ke tradisi sama kain tenun, kain adat. Ya. Kalau saya sendiri itu tuh ingin mengenalkan kekhasan Minangkabau itu tuh garis keturunan yang berasal dari ibu ataupun matrilineal. Itu tuh kan jarang ya dipakai di budaya lain gitu. Jadi dari garis keturunan ibu ini tuh kita dapat sukunya dari ibu. Pokoknya semuanya mengikuti ibu gitu. Terus juga pembagian harta warisan dari keluarga besar itu tuh memihak kepada perempuan. Sedangkan laki-laki itu biasanya jarang dapat warisan dan mereka tuh fungsinya kadang cuman sebagai pengawas gitu yang mewarisi perempuan. Wah, kita dapat pengetahuan baru ini guys. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Kalau boleh kasih pesan ke mahasiswa lain, apa yang ingin kamu sampaikan soal pentingnya menghargai perbedaan? Kalau saya itu perbedaan itu paling penting karena kita bisa saling belajar satu sama lain dan mempelajari daerah-daerah yang kita nggak sama gitu. Intinya kita ya jangan bergaul saja dari daerah kita saja. Kita harus bergaul ke dari yang berbagai budaya daerah, atau misalnya yang dari daerah timur ataupun dari daerah Sumatera gitu atau Jawa. Pokoknya kita bergaul gitu, itu pasti dibutuhkan relasi gitu. Ataupun kalau kita mau cari kerja apa, kita punya teman atau punya orang yang kita kenal. Paling ini sih, kita kan di Indonesia ya dengan berbagai macam suku, ras. Jadi jangan jadikan perbedaan itu jadi halangan untuk kita berinteraksi dan kita berteman dengan orang gitu. Gitu aja. Oke, pesan dari aku satu aja sih, jangan jadiin perbedaan dan keberagaman itu jadi tantangan bagi kalian. Jadi kalau kalian nemuin yang beda nih dari kalian tuh harus bersyukur, dan itu tuh malah bikin kita tuh jadi tahu gitu gimana sih cara berpikir orang, gimana pandangan mereka tentang suatu hal. Jadi itu bakal seru banget, apalagi kalau kalian kerja kelompok nih dan teman-temannya beda-beda daerah asalnya, itu pastinya bakal seru banget. Jadi jangan jadiin suatu perbedaan itu suatu hal yang kalian judge atau kalian jadiin sebuah halangan sih. Itu aja sih dari aku. Palingan saya ingin menyampaikan tentang karena kita berbeda latar belakang gitu, tentunya logat bicara ataupun pengucapan ataupun nama suatu benda itu pastinya lain kan, pastinya berbeda-beda setiap daerah gitu. Saya ingin nyampein kalau hal itu tuh jangan diejek gitu, perbedaan itu tuh jangan diketawain gitu. Kadang kan kita nggak tahu kalau memang dia baperan ataupun dia kayak sakit hatinya gitu kan karena diejek gitu kan, karena ibaratnya kan pendatang datang ke tempat yang mayoritas gitu, tentunya jadi minoritas dong gitu. Udah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya Nisa. Terima kasih.